yang saya dapatin mereka itu menggunakan fake order, hukum fake order gitu Ustaz. Jadi suatu barang dia baru buka toko, supaya toko dia kelihatan laris, dia upload di situ, terus kawan-kawan dia atau dia pakai jasa orang untuk fake order. Jadi intinya dia orang lain atau kita pakai handphone satunya order ke situ, terus kita ngirimin paket kosong. Yang penting kita bisa ngasih ulasan sama bintang di situ. Jadi kan semakin banyak ulasan kan orang semakin percaya. Itu gimana itu hukumnya Ustaz? Ya, saya ini ada kasus yang sama gitu. Saya kan pernah terjun di dunia transportasi online itu kan, pernah jadi tukang ojek lah gitu kan. Saya pernah dapat orderan food, gitu, ngantri kan. Teman-teman itu yang orderan food itu ternyata dia dapat dari orderan dia yang transportasi dia. Nah dia ngordernya lagi pakai misalnya marketplace yang oranye itu, padahal dia dari transportasi online itu. Jadi pas bayarnya dia pakai apa namanya, uang mereka yang itu kayak mana Ustaz? Maksudnya? Jadi dia double order. Double ongkir. Bukan. Kalau dia bayar murni pakai cara kan setelah kita mau ngorder ke misalnya ke ayam geprek gitu kan, dapat. Nah, pas kita mengorder itu kan pakai uang cash. Harusnya rule-nya itu kan. Nah, sedangkan yang teman-teman kita ini dia pakai uang elektronik, karena kan di situ ada tulisan kalau pakai uang elektronik ini diskon berapa puluh %. Nah, dia pakai itu biar dia dapat untung. Untungnya double, untung dari yang mesen, untung dari dia mesen lagi. Berarti dia statusnya punya dua akun di dua. Ya, dia punya dua akun. Di dua pelayanan transportasi tadi. Dia punya dua akun. Jadi pas dia dapat orderan dari si A, pas dia ngorder ke situ dia pakai B. Biar dapat dua kali ini. Ada beberapa yang didudukkan begini ya. Artinya ketika kemudian kita orientasinya itu hanya dunia, ya kita akan mencari segala cara, nggak peduli apakah itu halal ataupun haram, untuk kemudian mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Itu yang kemudian seringkali terjadi, sebagaimana kata Nabi SAW ketika kemudian mengingatkan kita terkait dengan mencari rizki dengan cara yang tidak halal itu, wa man akhadahu bi ghairi haqqihi faka'annama ya'kul wa la yashba. Orang yang mencari dunia memang betul-betul untuk dunia itu, ya, bahkan dia menggunakan cara yang batil sekalipun, ya, itu seperti orang yang makan dan nggak pernah kenyang. Pengennya ya untung terus, kejar terus, dan terus begitu. Nah, itu juga bagian dari yang penting untuk kita jadikan sebagai kehati-hatian kita. Begini, kalau misalnya memang kita hari ini misalnya sebagai pemberi layanan dari jasa transportasi online A misalnya, ketika order masuk itu ya harusnya kita menjalankan ini gitu. Harusnya kita menjalankan ini, bukan menjalankan sebagai yang lain begitu. Ya sebagaimana kalau misalnya kita bekerja di dua tempat, ya kan? Kebetulan memang dua tempat ini saling istilahnya bukan bersaing ya, istilahnya saling, bisa jadi saling bersaing, bisa jadi saling memberikan keuntungan gitu misalnya. Yang kalau kemudian kita misalnya hari kita bekerja sini waktu tertentu, kita bekerja sini waktu tertentu. Nah, kalau kemudian kita sedang bekerja di sini, kemudian kita menggunakan kesempatan kita karena kita juga bekerja di sini, padahal kita lagi nggak bekerja di situ, untuk mendapatkan keuntungan tertentu. Nah, itu juga bagian dari yang tidak baik secara syariat, karena itu bagian dari yang nanti menjadikan kita tidak amanah terhadap pekerjaan yang di sini statusnya. Yang kemudian kita dapatkan keuntungan itu bisa jadi sebagai hadiah khianat, dan itu yang kemudian harus kita hati-hati gitu. Ya kalau cuma sekedar pengennya untungnya lebih banyak, ya itu tadi. Kalau kemudian kita hanya sekedar mengejar keuntungan dunia tadi, akhirnya kemudian kita akan terjerumus pada perkara-perkara yang kemudian akhirnya bertentangan dengan syariat.
Karena faktor yang karena saat itu kita sedang open nih, open transportasinya adalah open layanannya yang A misalnya. Berarti kan kita harus menjalankan amanah dari layanan A ini begitu. Bukan dengan kemudian kita memanfaatkan yang ini supaya kemudian mendapatkan keuntungan lebih. Iya. Kata saya kok boleh tak kayak gini, boleh kan kita bayarnya harusnya pakai cash nih, kalau pakai ini kan lumayan kata dia. Lah, dia kalau misalnya pakai itu, berarti dia masukin ordernya dari mana? Dia orderannya tetap orderan yang ini, tapi kan dia ngorder lagi, bayarnya pakai orderan lain, gitu. Pakai uang lain, pakai uang elektronik kan boleh bayar pakai uang elektronik di situ. Sedangkan kalau pakai uang elektronik, kalau dia pakai uang elektronik si A kan nggak mungkin bisa, karena kan masuk riwayatnya. Yang order lagi Dia order pakai uang elektronik. Lah, ini kan berarti dia bikin orderan lagi. Iya. Kan? Beli putus, bukan itu beli putus, bukannya Ustaz. Dia beli ke saya beli ke dia, barang saya udah beli saya kasih ke dia. Bukan, statusnya antum bukan jadi masalah beli putusnya. Statusnya antum itu istilahnya kondisinya misalnya nih si A nih yang punya perusahaan. Antum statusnya bekerja di perusahaan A ini. Kan yang dapat orderan perusahaan A. Oh, iya. Lah sedangkan antum masukkan ke perusahaan B. Oh iya. Walaupun dengan akun saya sendiri gitu. Lah iya, saya seperti saya contohkan tadi, misalnya dia bekerja di 2 tempat tadi itu. Iya. Itu jadinya nanti hadiah khianat. Masuk ke khianat ya? Iya, hadiah khianat. Akhirnya kemudian secara tidak langsung ini dia di sini ratingnya tetap, di sini ratingnya bisa jadi naik karena ada orderan tambahan. Oh iya juga ya. Dan itu jadi masalah gitu. Itu jadi masalah, secara syar'i jadi masalah. Nggak gampang ya, lupa ya kalau hal-hal kayak gitu. Kalau Memang nggak tahu begitu. hukumnya. Makanya Umar mengingatkan la yadkhul fi suqina illa may yafqah. Tidak boleh masuk ke pasar kecuali orang yang faqih, orang yang paham ilmu fikih terkait dengan masalah muamalah. Karena nanti kalau kemudian dia nggak paham, kecenderungannya tadi hanya murni orientasinya untung, nggak peduli kemudian apakah caranya itu benar atau salah. Masya Allah, Islam ngejaga bener ya kayak gitu. Terus ini Ustaz, rata-rata jualan di marketplace yang warna orange atau Hijau, merah. lazis itu, terus yang warna hijau daun itu, rata-rata itu kan memang iklim marketplace itu menciptakan situasi yang perang harga, di mana pasti promosinya itu ini paling murah dikejar. Sedangkan kita rata-rata orang yang ada istilah ada harga, ada kualitas. Rata-rata yang harganya murah di bawah standar itu rata-rata dia partai besar, kapitalisme bahasa kita kan sekarang. Sedangkan kita yang benar-benar buat produk sendiri dengan bahan yang bagus atau bahan yang bagus bisa aja diduplikasi sama perusahaan itu. Dia pakai bahan yang kurang kualitasnya di bawah kita, tapi dia dengan harga murah. Kayak mana sih? Saya cari di YouTube atau di mana cara melawan perang harga itu nggak ada sama sekali.